Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Sahabat edukasi, struktur cerita fantasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teks narasi pada umumnya. Berikut akan dijelaskan mengenai struktur teks fantasi. Sahabat edukasi, struktur cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Berikut penjelasan mengenai ketiga struktur tersebut. 1. Orientasi. Orientasi adalah tahapan memperkenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi umumnya juga digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Dan untuk menambah pengetahuanmu, perhatikan contoh orientasi berikut ini. Pada contoh orientasi tersebut, pengarang menjelaskan tentang latar. Latar yang dimaksud adalah latar waktu dan latar tempat, yakni malam itu dan di kamarnya. Selain itu, pengarang juga menjelaskan tentang tokoh yang berperan dalam teks, yakni Nino. Sahabat edukasi, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dialami oleh tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai titik klimaks. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa komplikasi dikembangkan melalui 3 cara. Yang pertama, komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Yang kedua, komplikasi dikembangkan dengan mengubah latar. Dan yang ketiga, komplikasi dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, yakni masa lampau atau masa depan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks berikut ini. Sahabat edukasi, struktur yang ketiga yakni resolusi. Resolusi disebut juga dengan penyelesaian masalah. Bagian ini adalah tahap penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Sahabat edukasi, di dalam tabel tersebut, resolusi dikembangkan melalui 3 cara atau 3 teknik. Yang pertama, resolusi dikembangkan dengan cara lompatan waktu. Yang kedua, dikembangkan dengan sebab akibat. Dan yang ketiga, dikembangkan dengan surprise. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini.
Sahabat edukasi, setelah mempelajari struktur teks fantasi, tibalah saatnya kita masuk ke poin yang kedua mengenai kaidah atau ciri kebahasaan teks fantasi. Kaidah kebahasaan yang pertama, yakni menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, seperti aku, mereka, dia, Erja, atau Doni. Kaidah kebahasaan yang kedua, yakni menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik itu tempat, waktu, maupun suasana. Perhatikan contoh di bawahnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, yakni menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung merupakan makna khusus. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kata hidung menjulang adalah makna kias yang berarti hidung mancung. Kaidah kebahasaan yang ketiga, yakni kata sambung penanda urutan waktu. A. Kata sambung urutan waktu, setelah itu, kemudian, sementara itu, dan lain-lain. B. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya 2 tahun kemudian, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kelima, yakni penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang, dan contoh-contoh yang lainnya. Sahabat edukasi, adapun kaidah kebahasaan yang keenam, yakni penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam ceritanya. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh narasumber. Menurut buku Think Smart Bahasa Indonesia oleh Ismail Kuswayadi, kalimat langsung adalah kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Ciri-ciri kalimat langsung. 1. Intonasi bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. 2. Berkemungkinan susunan pengiring kutipan, kutipan pengiring, kutipan pengiring kutipan. 3. Huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang keempat, bagian kutipan adalah berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Yang kelima, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Dan yang keenam, jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma, dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Sahabat edukasi, demikianlah penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerita fantasi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kamu yang sedang belajar atau sedang menonton video ini. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.